Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Dan kita melihat kebenaran firman ini sebagian daripada Injil Yohanes pasal 3 akan kita renungkan. Nah, ini sangat penting sekali bahwa orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi akan memperoleh hidup yang kekal. Dan tidak hanya sebatas kata-kata saja, tetapi dapat dibuktikan dari kehidupan hari lepas hari bahwa seseorang yang sudah percaya Yesus. Jadi iman itu tampak dari perbuatannya. Mari kita melihat firman Tuhan di ayat 13 Yohanes pasal 3. Kita buka Alkitab kita, saya membaca ayat yang ke-13, Bapak Ibu membaca ayat 14, demikian seterusnya sampai dengan ayat 21. Kita baca secara bergantian. Ayat 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Bersama-sama, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perbuatan-perbuatan seseorang ya dikatakan dilakukan dalam Allah, berarti dia melakukan yang baik dan benar. Dia datang kepada terang itu. Jadi ada dua perbedaan di sana. Kita lihat tadi ada satu yang tidak mau datang kepada terang itu, dan dia ada di dalam kegelapan. Mengapa? Karena dia senang dalam kegelapan itu. Artinya dia berbuat hal yang jahat, ya. Mengapa dia ada di dalam gelap, tidak mau datang kepada terang? Karena dia hidup di dalam kejahatan. Dikatakan sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Jadi dia mau melakukan terus dalam hidup yang jahat. Dia di dalam kegelapan, dia senang di sana, dia berada di sana. Nah, ini berarti orang ini tidak datang kepada terang, tidak datang kepada Yesus, tidak percaya kepada Yesus. Dan orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, orang yang gak percaya ini pasti binasa. Itu jelas. Akan masuk dalam penghukuman yang abadi itu, kematian yang abadi. Tetapi mereka yang percaya, ya ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ya datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi orang yang percaya,
orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia memperoleh hidup yang kekal. Ada jaminan. Dan perbuatannya hari lepas hari adalah perbuatan di dalam terang. Terlihat jelas dia tidak suka dengan kegelapan itu. Jadi orang ini kita tahu bahwa dia benar-benar orang yang percaya dari perbuatannya. Jadi kita yang percaya, perbuatan-perbuatan kita lakukan di dalam Allah. Dan perbuatan itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seseorang melakukan perbuatan yang baik dan benar, ya, manakala dia memang sudah percaya kepada Tuhan, ya, dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Yesus, hidupnya diubahkan. Ya, artinya seperti renungan kita 2 hari yang lalu, harus ada terang itu di dalam kita. Siapakah terang yang sesungguhnya? Terang yang sesungguhnya adalah Yesus. Ya, dan terang itu ada pada kita. Maka perbuatan-perbuatan kita pun adalah perbuatan-perbuatan di dalam terang. Kita lakukan yang baik dan benar. Tetapi barang siapa yang tidak menerima terang itu, dia selalu melakukan yang tidak baik, yang tidak benar, melakukan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang tersembunyi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu siapa terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya adalah Yesus, ya, yang datang dari surga. Adakah terang lain yang bisa menjanjikan bagi kita, yang memberikan kepada kita? Tidak ada. Ya, tidak ada terang yang sesungguhnya selain daripada Yesus. Karena ayat 13 berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi kita bersyukur kalau kita percaya kepada Yesus, kalau kita menerima terang itu, kita bersyukur dan tidak ada yang lain. Ya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia, yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa itu, yaitu mereka yang percaya akan diselamatkan. Dan dikatakan kedatangannya ke dunia, ya, bukan untuk menghakimi, tetapi menyelamatkan. Bahkan untuk itu Dia rela mati di kayu salib. Dikatakan di ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Anak manusia harus ditinggikan. Artinya Anak Manusia itu harus disalibkan. Harus disalibkan. Sama seperti Musa ketika ada musibah melanda mereka, yaitu banyak ular-ular tedung dan mematuk orang-orang itu, banyak yang mati. Dan solusinya adalah Tuhan minta supaya Musa membuat ular tembaga, ya, ditinggikan. Dan siapa yang melihat kepada ular itu ketika dipatok oleh ular-ular tedung itu dan segera melihat kepada ular tembaga itu, maka dia tidak mati. Yang taat, yang mau mendengar suara Musa, yang mau mendengarkan perintah Musa, ketika dipatok oleh ular itu segera melihat ular tembaga, yaitu Nehushta, maka dia tidak akan mati. Itu adalah tipologi berbicara kepada Yesus Kristus yang disalibkan itu. Setiap orang yang memandang kepada Yesus, melihat kepada salib, percaya kepada Yesus, percaya kepada salib itu, maka dia tidak akan mengalami kematian yang abadi. Dia tidak akan mengalami kematian yang abadi. Perhatikan, dikatakan ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus ditinggikan, sama seperti Musa meninggikan ular itu, ular tembaga. Dan orang-orang yang melihat ular tembaga yang ditinggikan itu luput dari kematian. Di ayat 15 menjelaskan supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, percaya, kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus.
yang dia Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Hanya dia yang pernah dari surga dan kemudian turun dari surga. Tidak ada yang lain. Berarti tidak sia-sia kita percaya kepadanya, karena dia memang berasal dari surga dan dia punya kemampuan untuk membawa kita ke surga, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Kita memperoleh hidup kekal. Di ayat 16 merupakan ayat yang sangat populer, yang sering kali dibacakan ketika perayaan-perayaan Natal ya. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur kalau akhirnya kita meresponi panggilan Tuhan, meresponi suara Tuhan, dan kita buka hati, kemudian kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, bagi saudara-saudara mungkin ada yang belum percaya kepada Tuhan, ya harus membuka hati, harus memandang kepada Yesus supaya memperoleh hidup yang kekal. Karena Yesus datang bukan untuk menghakimi, ya, jelas sekali dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus datang untuk menyelamatkan, tapi persoalan siapa yang diselamatkan? Bukan semua orang akan selamat. Memang Dia datang untuk semua orang, tetapi tidak semua orang diselamatkan. Terus siapa yang diselamatkan? Di ayat 18 diulang kembali, barang siapa percaya kepadanya. Jadi yang diselamatkan adalah yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi yang tidak percaya bagaimana? Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini waktunya kita ya percaya kepada Tuhan lagi hidup. Jadi selagi kita hidup, itulah kita bisa memastikan apakah kita akan memperoleh hidup yang kekal atau tidak. Caranya bagaimana? Apakah dalam hidup ini kita sudah percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi atau tidak? Kalau seseorang tidak percaya kepada Yesus, kemudian dia meninggal, siapa yang berani berkata, oh orang ini pasti masuk surga? Tidak ada jaminannya. Ya, tetapi kalau seseorang percaya kepada Yesus, ya, dia sudah mengalami kelahiran baru, kemudian dia meninggal, ada orang yang akan berani berkata, dia sudah masuk surga, dia pasti masuk surga, atau dia di pangkuan Abraham. Kenapa? Dasarnya janji Tuhan, firman Tuhan. Ya, ini dasarnya. Kita katakan, apakah dia sungguh percaya? Iya, dari mana kita tahu? Dari hidup hari lepas hari. Ternyata dia hidup di dalam terang. Dia meninggalkan kegelapan itu. Dia tidak asik di dalam kegelapan. Maksudnya bagaimana? Dia hari lepas hari perbuatannya menunjukkan bahwa dia sudah bertobat. Ada pembaharuan dalam hidupnya. Hidup yang lama telah berlalu, yang baru sudah tiba. Sudah dia tunjukkan, dia pertontonkan hidup yang baru. Dan itu pun yang harus kita lakukan. Kita mau mempertontonkan hidup kita yang baru. Amin. Jadi ada perubahan. Apakah orang itu sudah lahir baru? Ya, tidak hanya kata-kata kan? Tidak. Dari mana kita tahu? Dari perbuatannya. Dari buahnya kita tahu pohon itu, ya. Jadi kita lihat, benar, dia sudah percaya. Nah, orang yang percaya, ya, yang terlihat jelas dari perbuatannya, yang menyukai terang itu, yang hidup di dalam terang itu, ya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dia memperoleh hidup yang kekal. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada cara lain selain daripada percaya kepada Yesus. Mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena hanya Dia yang dari surga kemudian turun ke bumi dan kemudian kembali ke surga. Gak ada yang lain. Ya, jadi pemilik surga itu adalah Dia. Jalan ke surga itu Dia tahu,
Ya, dan dialah jalan itu, nggak ada yang lain. Jadi tidaklah sia-sia kita percaya kepada Tuhan. Bagi setiap orang, setiap pribadi yang menyatakan diri sudah percaya kepada Yesus, saya yakin dan percaya dia tidak akan meninggalkan Yesus. Dia tidak akan menyangkal imannya. Jadi bagaimana kalau ada orang kemudian menyangkal iman? Ya, selama ini dia percaya kepada Yesus, kemungkinan besar dia hanya sebatas pengakuan-pengakuan saja bahwa dia sebagai orang percaya, tapi sebenarnya tidak. Sebab jika seseorang sudah percaya Yesus, ya, dia dimeteraikan oleh Roh Kudus, dia tidak akan meninggalkan Yesus. Ya, tetapi bisa saja dalam perjalanan hidup, oleh karena satu dan lain hal, dia sempat melenceng jalannya. Tetapi di garis akhir dia akan kembali. Ya, bisa saja ya, tiba-tiba seseorang kita tahu loh, dulu dia setia melayani, kok sekarang sudah ikut aliran kepercayaan yang lain sekarang. Tapi nanti bagaimana? Kemungkinan akan kembali lagi. Bisa saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kiranya meneguhkan iman percaya kita bahwa tidaklah sia-sia kita percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, pegang teguh iman percaya kita kepada Yesus. Ya, di dalam Dia ada hidup, di dalam Dialah terang itu. Mari kita pertontonkan, tidak hanya sekedar kata-kata kita berkata, oh saya orang percaya, tidak, tapi dari perbuatan kita kelihatan bahwa kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, dan kita lakukan di dalam terang, di dalam Allah. Semuanya terlihat dengan jelas. Kiranya kita terus diberkati Tuhan dan menjadi berkat.